Gaji 8,3 juta di Dubai, cukup nggak sih? Dengerin cerita saya yuk. Hai ya, saya Gusti Dandi, orang Indonesia yang udah tinggal di Dubai selama 276 hari, 17 jam, dan 27 menit. Di series Dubai Q&A hari ini saya bakal ngejawab pertanyaan dari sebelumnya kalau misalkan teman-teman yang mau nanya terus sama saya dijawab dan dibuatin video YouTube, teman-teman bisa cek TikTok saya aja. Terus cek di pinned kontennya. Nah, teman-teman bisa nanya di situ sama saya dan dikontenin gitu. Nah, ini sekarang saya mau ngejawab dari itu nggak ada namanya 1234. Cuman pas saya lihat postingannya itu ada Masjid Al Jabar. Jadi mari kita panggil Ahi saja. Kalau kerja di Dubai udah di provide tempat tinggal, kendaraan, makan 2 kali sehari, tapi gajinya 1.800 dirham, belum termasuk lembur, itu worth it atau enggak? Kayak gitu. Nah, jawaban saya nggak bisa jawab. Jangan marah dulu, jangan lempar kursi dulu. Karena gini, menurut saya worth it atau enggak itu ketika kita ada perbandingan. Nah, Ahi ini tuh nggak ngejelasin perbandingannya apa. Jadi saya nggak bisa berimajinasi kan kayak gitu. Contohnya aja deh, contohnya. Menurut saya pindah ke Dubai buat kerja, buat hidup di sini tuh worth it. Karena saya bisa jadi nggak peduli sama kondisi politik di Indonesia. Wong pemerintah sini oke, jadi ya worth it lah. Kayak pas kejadian 17+8 di Agustus 2025 kemarin kan. And I was like, untung gue kerja di Dubai. Sekarang di Dubai berhadapannya langsung sama keputusan Donald Trump. Tapi kalau misalkan pertanyaannya diganti, apakah dengan gaji 1.800 dirham, kalau makanan itu udah di-provide 2 kali, transportasi udah di-provide, transportasi di-provide ini menurut saya dari akomodasi ke ini ya, ke tempat kerjanya. Terus apalagi? Tempat tinggal, transportasi, sama makan 2 kali udah di-provide, itu cukup atau enggak? Nah, 1.800 dirham itu 8,3 jutaan rupiah dari pas video ini dibuat yaitu tanggal 10 April 2026. Menurut saya itu cukup. Tapi kan pada akhirnya gimana soal lifestyle masing-masing gitu ya. Karena pada akhirnya ini memang kita tinggal di Dubai gitu. Harga paket internet saya itu 200 dirham, which is kurang lebih 800 ribuan. Itu 20 giga. Tapi gimana kalau misalkan 20 giganya sendiri habis? Kan nambah ya. Kalau nggak salah, tagihan internet bulan April ini saya 620 dirham, which is 3 jutaan. Kalau misalkan gaya hidup hemat di sini kayak gimana ya teman-teman? Instead of ke restoran mewah gitu atau restoran di Dubai Mall yang mahal-mahal, bisa ke kafetaria. Kafetaria ini tuh sini kayak rumah makannya gitu. Jadi lengkap, ada Indian food, Pakistani food, ada Chinese food, ada fast food kayak burger yang kayak gitu-gitu. Banyak. Tapi pun dari keluar itu habis 50 dirham, which is around 230 ribuan sih. Kelihatan kan? Jadi sebenarnya tuh enggak semurah itu juga. Tapi saya tuh udah pernah ada eksperimen. Dalam sebulan itu saya hidup kurang lebih 500 dirham. Which is berapa ya? 500 dirham 2 jutaan gitu ya. Nah, 2 jutaan di sini tuh saya bisa survive. Tapi ya itu. Jadi makannya yang di provide aja, which is dari hotel tempat saya kerja. Terus itu transportasinya saya nggak kemana-mana. Bisa-bisa aja. Saya mikirkan, gue udah di Dubai, masa sih gue nggak explore? Kan gue di Dubai bukan cuman buat kerja aja. Gue di Dubai buat hidup. Kayak dari dulu saya tuh pengen mimpi buat ke Dubai. Sekarang udah di Dubai, masa sih nggak dijalanin mimpinya kayak gitu. Tapi ada teman-teman yang memang buat ke Dubai cuman buat kerja aja, which is kerja ngasihin uang buat dia sendiri dan bahkan dikirim ke rumah gitu. Dan sebenarnya itu kan emang mulia kan. Nah, jadinya apakah 8,3 juta itu cukup? Menurut saya cukup. Tapi kan saya nggak tahu ya apakah Ahi ini tuh ada tanggungan atau enggak. Tapi let's say kalau hidup 5 jutaan di sini, 5 jutaan berarti berapa? 1.200 300 dirham dan tanpa lembur. Menurut saya cukup kalau kita ngaturnya oke. Tapi kalau pertanyaannya diganti, kalau pindah ke UAE terutama Dubai itu buat upgrade skill, worth it
atau enggak buat mengubah diri? Itu jawaban saya pasti worth it gitu, karena ya itu di sini kan international exposure-nya gede banget, 200 plus nationalities. Walaupun di sini tuh 200 plus nationality, pemerintahannya tadi oke. Jadi teman-teman yang udah nggak peduli sama pemerintahan di negaranya masing-masing dan mau fokus ke diri sendiri, itu nggak usah bikin kondisi politik, ya udah di sini aja. Jangankan kayak gitu deh, saya kan sering nge-handle tamu gitu ya, contohnya dari Amerika Serikat, dan saya nanya apakah kerja di Amerika Serikat itu worth it, dan mereka bilang kalau misalkan soal uangnya pasti lebih oke, tapi kan lo harus bayar pajak, terus ada kondisi geopolitik, terus soal isu keamanan juga. Iya juga sih menurut saya, kayak gue nggak mau pas pulang tiba-tiba kena itu kan. Terus saya pernah di metro gitu ketemu orang Inggris, saya lagi nonton video, dia tuh kayak notice itu di Inggris bukan sih, terus saya bilang iya di London. Terus kan saya nanya, do you think the UK especially London is a good place to make a career in hospitality industry, contohnya karena kan saya di hospitality industry. Nah terus mereka bilang gue aja yang tinggal di UK ini malah pindah ke Dubai buat berkarir kayak gitu kan. Jadi orang Amerika, orang Inggris, orang Eropa, mereka mau ke Dubai, ya udah jalanin aja. Pada akhirnya kan gimana kitanya, cuman pasti nggak akan nyesel deh kalau misalkan teman-teman buat memilih berkarir di Uni Emirat Arab, contohnya Dubai gitu. Gitu aja, semoga menjawab. Ahi, buat teman-teman sekali lagi yang mau nanya dan saya jawab, terus saya bikin video YouTube-nya, monggo cek Instagram TikTok saya nanti sama saya dicatat, dimasukin ke antrian. Gitu aja, udah saya capek. Makasih ya udah dengerin cerita saya, bye.